Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dwi Anggaini di channel Lentera Matematika. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang penyelesaian sistem persamaan linear dengan eliminasi Gauss. Nah, kalau sebelumnya teman-teman sudah mengenal yang namanya eliminasi dan substitusi, maka di sini saya akan perkenalkan eliminasi Gauss. Nah, eliminasi Gauss ini sebelumnya sudah saya pernah singgung bahwa sama dengan echelon baris, di mana semua bilangan-bilangan yang ada di bawah satu utama itu harus bernilai 0. Nah, maka untuk eliminasi Gauss ini masih masuk ke dalam edisi operasi baris elementer. Maka kita menggunakan aturan-aturan operasi baris elementer. Nah, yuk kita simak pembahasan tentang penyelesaian sistem persamaan linear dengan eliminasi Gauss. Nah, di sini saya berikan kasus untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan eliminasi Gauss. Nah, di sini saya berikan 3 persamaan linear. Persamaan yang pertama adalah X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 9. Persamaan yang kedua adalah 2X ditambah 4Y min 3Z sama dengan 1. Dan persamaan yang ketiga adalah 3X ditambah 6Y min 5Z sama dengan 0. Nah, sistem persamaan ini kita akan rubah menjadi bentuk matriks ya. Oke, kita selesaikan. Kita rubah dulu menjadi bentuk matriks. Maka bentuknya kita ambil koefisien-koefisien yang ada di variabel-variabelnya. Nah, kita lihat di sini. Untuk koefisien dari variabel X, ya, koefisien dari variabel X adalah 1, 2, dan 3. Maka di sini 1, 2, dan 3. Nah, kemudian koefisien dari variabel Y adalah 1, 4, dan 6. Maka di sini 1, 4, dan 6. Kemudian untuk koefisien dari variabel Z adalah 2, min 3, min 5. Kemudian konstantanya adalah 9, 1, 0. Nah, untuk garis ini untuk memisahkan mana yang koefisien dari variabel-variabel X, Y, Z dan konstantanya. Nah, sekarang kita akan selesaikan matriks ini dengan menggunakan eliminasi Gauss, yaitu echelon baris ya. Nah, dalam echelon baris kita harus mencari satu utama dari masing-masing baris. Maka kita tentukan bahwa ini adalah baris 1, ini baris 2, dan ini baris 3. Nah, kita lihat di sini di baris yang pertama. Baris yang pertama ini dia sudah memiliki satu utama, jadi tidak perlu kita cari lagi. Karena dia sudah memiliki satu utama yang bisa kita jadikan patokan untuk merubah bilangan-bilangan yang ada di bawah satu utama ini menjadi 0. Nah, tugas kita sekarang adalah merubah si angka 2 ini yang ada di baris kedua menjadi 0 karena dia ada di bawah satu utama. Nah, sekarang kita buat formulanya yaitu min 2B1 ditambah B2 letakkan di B2. Nah, ini letakkan di B2, maka semua entry matrix yang ada di baris kedua ini pasti akan berubah. Nah, kenapa di sini dikalinya dengan B1? Karena B1 tadi yang ada satu utamanya ya, yaitu 1. Nah, sekarang kita rubah dulu mulai dari yang kolom 1, maka di sini min 2 ya. B1-nya adalah 1, kemudian ditambah B2-nya adalah 2, maka di sini adalah 0. Nah, sekarang yang kolom kedua ini min 2 dikali B1-nya kebetulan sama yaitu 1 ditambah baris keduanya adalah 4. Maka di sini adalah 2. Kemudian yang kolom ketiga yaitu masih sama min 2 dikali B1-nya dia adalah 2 yang ini ya. Maka 2 ditambah B2-nya adalah min 3. Nah, maka di sini adalah min 7. Nah, sekarang kolom yang keempat yaitu min 2 dikali B1-nya adalah 9. Nah, ditambah ininya adalah 1. Sama dengan
min 17. Maka semua entry-entry matriks yang ada di baris kedua ini akan berubah ketika kita buat matriks yang baru. Nah, ini untuk baris 1 tadi masih sama, ini adalah 1 utamanya. Dan yang untuk baris kedua ini sudah berubah, yaitu menjadi 0, 2, min 7, dan min 17. Nah, kalau baris 2 sudah dirubah jadi 0, kita pindah ke baris yang ketiga. Baris yang ketiga ini, angka 3 ini juga di bawah 1 utama. Maka ini juga harus dirubah jadi 0. Nah, sekarang kita buat formulanya, yaitu min 3 B1 ditambah B3 letakkan di B3. Nih ya, B3 ini dia semuanya akan berubah. Nah, ini patokannya juga masih ada di B1 karena tadi 1 utamanya ada di B1. Nah, sekarang kita substitusikan, yaitu min 3, B1-nya adalah 1, kemudian ditambah B3-nya adalah 3, jadi ini sama dengan 0. Kemudian yang kolom kedua, min 3 dikali 1 utamanya B1, B1-nya adalah 1, ditambah B3-nya adalah 6, maka di sini adalah 3. Nah, kemudian yang kolom ketiga berarti min 3 dikali baris satunya adalah 2 ditambah min 5. Ya. Nah, ini sama dengan min 11. Nah, sekarang kolom yang keempat, maka di sini min 3 dikali B1-nya adalah 9 ditambah 0, berarti ini min 27. Nah, maka baris ketiga dia akan berubah semua menjadi matriks yang baru. Baris pertamanya dia masih sama, ini 1 utamanya, baris keduanya tadi 0, 2, min 7, min 17. Nah, baris yang ketiganya adalah 0, 3, min 11, min 27 yang barusan kita hitung ini. Nah, kalau semua entry-entry yang di bawah 1 utama ini semuanya sudah 0, maka kita akan mencari 1 utama di baris yang kedua. Karena baris 1 sudah punya, sekarang yang baris kedua. Karena di kolom 1 ini nilainya adalah 0, maka kita geser ke kolom yang kedua. Maka adanya di sini, ini kita harus rubah menjadi angka 1 ya. Angka 2 ini dirubah menjadi angka 1 bisa dengan formula setengah kali B2 letakkan di B2. Maka semua entry yang ada di B2 ini akan berubah kecuali yang 0 ini. Kalau 0 biarkan saja. Nah, sekarang mulai dari kolom yang kedua. Setengah dikali 2 sama dengan 1. Sekarang kolom yang ketiga, setengah dikali min 7 sama dengan min 7 per 2. Sekarang kolom yang keempat, setengah dikali min 17 sama dengan min 17 per 2. Maka untuk kolom yang kedua dia akan berubah lagi menjadi matriks yang baru. Nah, di sini baris satunya masih tetap, baris keduanya jadi berubah lagi nih, jadi 0, 1, min 7 per 2, min 17 per 2. Nah, jadi si baris kedua ini dia sudah punya 1 utama. Nah, kalau eselan baris di bawah 1 utama itu harus 0, maka kita akan merubah si angka 3 ini menjadi 0. Nah, kita buat juga formulanya. Min 3 B2 ditambah B3 letakkan di B3. Nah, ini B3-nya akan berubah. Nah, di sini sekarang patokannya jadi yang B2. Kenapa B2? Karena B2 di sini adalah 1 utama. Maka kita akan rubah kolom kedua, kolom ketiga, dan kolom keempat dari baris 3. Nah, sekarang kita mulai dari yang kolom kedua ini, min 3 ya, dikali baris keduanya adalah 1, ditambah dengan 3, sama dengan 0. Nah, sekarang yang kolom yang ketiga berarti min 3 dikali B2-nya adalah min 7 per 2 ya, ditambah min 11. Nah, ini sama dengan min setengah. Oke, sekarang yang kolom yang keempat berarti di sini min 3 dikali min 17 per 2 ditambah min 27. Jadi sama dengan min 3 per 2. Maka
untuk baris yang ketiga ini semua akan berubah kecuali yang 0 yang paling depan. Nah, maka metrik barunya adalah 1129. Ini baris yang pertama belum berubah. Sekarang yang baris yang kedua tetap sama seperti metrik sebelumnya, 1 min 7 per 2 min 17 per 2. Nah, baris yang ketiga dia berubah lagi, maka 0, 0, nih ya, 0, min setengah, min 3 per 2 dari hasil perhitungan kita yang tadi. Nah, satu lagi, di sini baris 1 sudah punya satu utama, baris 2 sudah punya satu utama, maka sekarang tinggal baris yang ketiga. Nah, baris yang ketiga ini kita lihat di kolom yang ketiga ya. Kolom yang ketiga ini bisa dijadikan 1. Nah, bisa menggunakan rumus min 2 B3 letakkan di B3. Maka entry-entry yang ada di B3 bisa berubah. Nah, kita lihat min 2 dikali B3-nya berarti min setengah ya. Ini sama dengan 1. Sekarang yang kolom keempat, min 2 dikali min 3 per 2 sama dengan 3. Nah, maka metriknya berubah lagi menjadi 1129. Ini yang baris 1 tadi, ini 1 utamanya. Sekarang baris yang kedua, 0, 1, min 7 per 2, min 17 per 2, ini 1 utamanya. Dan baris yang ketiga, 0, 0, 1, 3, ini 1 utamanya. Nah, kalau menggunakan eliminasi Gauss atau echelon baris, ini sudah selesai, tidak ada yang perlu kita reduksi. Nah, sekarang tinggal kita mencari nilai X, Y, dan Z-nya. Nah, hasil metrik yang terakhir tadi adalah 1129, kemudian baris yang keduanya 0, 1, min 7 per 2, min 17 per 2, dan baris yang ketiganya adalah 0, 0, 1, 3. Nah, di awal tadi kan kita menentukan bahwa kolom 1 ini untuk variabel X ya, koefisien untuk variabel X, dan kolom yang kedua adalah koefisien dari variabel Y, dan yang kolom ketiga adalah koefisien untuk variabel Z, dan yang ini adalah konstanta. Maka sekarang kita bisa menyusun kembali untuk B1, B2, dan B3-nya menjadi persamaan linier. Nah, untuk baris satunya ini, nah ini untuk baris satunya adalah X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 9. Karena di sini koefisiennya masih 1, ini koefisien 1, dan ini koefisiennya 2, dan konstantanya adalah 9. Maka X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 9. Nah, untuk yang baris yang kedua, ini koefisien Y-nya adalah 1 ya. Maka Y. Kemudian untuk koefisien Z-nya adalah min 7 per 2, berarti min 7 per 2Z, dan konstantanya adalah min 17 per 2. Nah, untuk yang baris yang ketiga, di sini hanya ada Z ya, Z dan konstanta, maka Z sama dengan 3. Nah, berarti di sini sudah mendapatkan nilai Z. Yang belum apa? Tinggal Y dan X. Nah, untuk mendapatkan nilai Y dan X, kita bisa substitusikan Z ke persamaan yang ini. Maka Y dikurangi 7 per 2Z sama dengan min 17 per 2. Maka Y dikurangi 7 per 2 dikali 3 sama dengan min 17 per 2. Maka di sini Y sama dengan, nah ini bisa kita jadi penjumlahan ditambah 21 per 2. Maka Y-nya sama dengan 2. Nah, kalau kita sudah mendapatkan Y dan kita juga sudah punya Z, kita bisa mencari nilai X-nya. Nah, dari persamaan yang ini, maka X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 9. Maka X-nya adalah kita cari ditambah Y-nya sama dengan 2 dan Z-nya sama dengan 3. Berarti ini dikali 3. Maka di sini adalah 9. Nah, maka X-nya sama dengan
9 dikurangi 6 dikurangi 2, artinya 1. Maka nilai X-nya sama dengan 1. Nah, ini adalah pembahasan untuk eliminasi Gauss. Jadi kalau eliminasi Gauss itu kan echelon baris, maka kita masih harus mensubstitusikan untuk mendapatkan nilai X, Y, dan Z. Oke. Nah, berikutnya saya akan bahas tentang eliminasi Gauss-Jordan. Nanti kita akan bedakan bedanya menggunakan eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, demikian materi kali ini. Jangan lupa di-subscribe dan bunyikan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.